tanah surga, di mana tongkat kayu bisa jadi tanaman, lautnya menyimpan mutiara, tanahnya menyusun kehidupan, tapi langitnya kelabu. Angin yang seharusnya membawa harapan kini menggiring derita. Ibu menangis di dapur kayu, suami tak pulang, anak menangis tanpa susu. Di balik semua suri ini ada satu tanya lahir di hati. Sampai kapan begini? Apakah Tuhan tahu kami berdarah seperti ini? Anak-anak terkulai lemah, perut-perut buncit oleh lapar, sementara rempah dan emas dibawa jauh melintasi samudra. Perempuan-perempuan itu direnggut kehormatannya. Perempuan-perempuan itu bukan prajurit, bukan pembawa senjata. Mereka hanya ingin hidup, menanak nasi, menyulam mimpi, menyusui anak-anak kecil yang belum mengerti arti takut. Tapi malam datang tanpa permisi, dan bersama malam datanglah langkah-langkah kasar. Pintu-pintu dirobohkan, tangan-tangan mungil ditarik paksa dari pelukan sang ibu. Jerit mereka menembus langit, tapi langit hanya diam, seolah takut pada kekuasaan yang tak berjiwa. Perempuan-perempuan itu direnggut kehormatannya, dijadikan budak di negeri sendiri. Tubuh mereka diperlakukan seperti budak, ditarik, diseret, dibuang ke dalam barang-barang asing yang dingin dan keji. Tak ada yang bertanya apakah mereka rela. Tak ada yang peduli apakah mereka terluka. Di bawah bayang kekuasaan yang angkuh, mereka dipaksa tunduk, dipaksa melayani mereka yang menjajah, dipaksa tersenyum dalam luka yang tak bisa dijahit. Malam-malam yang panjang, mereka berdoa dalam bisu, memandangi langit yang tak berubah, bertanya dalam tangis, apakah Tuhan melihat kami? Atau kami hanya debu di negeri ini ya Tuhan? Di tanah yang subur, tubuh kurus itu terus menggali. Bukan padi yang mereka tanam, tapi luka yang abadi. Matahari membakar, peluh mengalir dengan deras, tapi bukan panen
nyawa berbicara, kata-kata gemetar, tapi dunia seperti berhenti mendengarnya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Seluruh tubuh kami bergetar dalam tangis. Tak ada kembang api, tak ada sorak pesta. Semua berdiri, semua berteriak merdeka, merdeka, merdeka. Di balik kata-kata itu, kami menemukan kembali arti hidup yang baru. Kami tak tahu apa itu merdeka, tapi kami tahu rasanya seperti pelukan ibu setelah lama hilang. Matahari pagi belum sempat bersinar tatkala deru kapal asing yang kembali menggema. Laut biru kembali berteriak marah karena sepatu Belanda kembali menjejak tanah pusaka. Mereka datang dengan bendera tinggi, membawa bayang masa silam yang genting, mengira kami lupa, kami lengah, bahwa luka dulu yang sudah tak berbekas. Oh Belanda, kau datang lagi dengan senyum palsu dan mulut manis yang beracun, menyodorkan janji tapi menyimpan rantai. Bukan damai yang kau bawa, tapi penjajahan dengan wajah yang baru. Malam turun di atas langgar yang sepi, tapi di dalamnya ada hati yang semakin membara. Bara itu tak bisa padam, ia mulai menjalar di hati, di dada para santri. Di bawah langit senja
cahaya di tengah gelap penjajahan. Doa yang tak hanya dibaca, ia diasah jadi tombak dalam jiwa. Di tangan santri bambu menjadi tajam, bukan untuk menusuk saudara, tapi menusuk rasa ketakutan yang telah lama diam. Satu persatu bambu runcing lahir dari bara, dan langgar itu menjadi medan pertama, tempat iman dan keberanian yang bertemu dalam nyala. Sang Kiai berkata, jika kezaliman adalah kenyataan, maka melawan adalah kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. halaman langgar yang sederhana, bukan hanya doa yang menggema. Di bawah cahaya bulan yang sama, langkah-langkah kecil mulai berdetak seperti genderang perang. Tangan-tangan muda ini biasa menggenggam kitab dan pena, kini menggempal kuat menjadi tameng bagi harga diri yang telah lama diinjak. Suara mereka memecah malam, menembus dingin dan ragu yang diam-diam menyelinap. Mereka bukan prajurit, mereka bukan tentara, tapi keyakinan di dalam dada membuat mereka setara. Peluh menetes, tapi tak ada yang mengeluh. Lutut berdarah, tapi tak satu pun mundur. Karena mereka tahu ilmu tanpa keberanian hanyalah bisu. Maka setiap pukulan adalah doa yang tak diucapkan. Setiap gerakan adalah janji bahwa tubuh ini akan berdiri untuk membela negeri. Meski hanya bersenjatakan bambu yang ditajamkan api, di antara sabetan tangan dan langkah kaki ada nyala yang tak bisa padam. Inilah tanah kami, inilah harga diri kami, ini kemerdekaan yang harus kami menangkan. Dengan iman di dalam dada dan semangat yang tak bisa dijajah siapa-siapa. Malam yang terang, suara lantang sang kiai menggema. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura di Surabaya mendengar
bahwa di tiap negara, di tiap daerah ternyata betapa besar rasa umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia termasuk sebagai suatu kewajiban tiap-tiap orang Islam. Mengingat bahwa Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini sangat meresahkan dan melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia, memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia agar menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan, agar pemerintah melanjutkan perjuangan yang bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia. Surabaya, 22 Oktober 1945, atas nama Nahdlatul Ulama. Maka gelombang pun pecah. Tak ada meriam, tak ada senapan. Yang kami punya hanyalah keyakinan. Banyak teman gugur di tanah basah, tapi tak satu pun jiwa mereka pasrah. Serta di desa, mereka menyergap dengan segala tenaga. Bambu runcing tajam bukan hanya di ujungnya, tapi juga di doa dan cita-citanya. Lebih baik mati daripada hidup tanpa harga diri. Dan setiap tetes darah ada janji merdeka atau hancur bersama sejarah. Mereka tidak kalah, mereka telah menang. Sebab setiap darah yang tumpah adalah benih untuk kemerdekaan. Di ruang sempit penuh besi dan jeruji, santri duduk, tubuhnya penuh luka, tapi matanya tak mati. Mereka mencambuk, mereka mengancam, tapi hatinya hanya diam. Karena mereka tahu
sejarah rakyat mulai berdiri. Doa-doa dikirim seperti peluru yang tak terlihat tapi pasti. Mereka boleh menyiksa satu tubuh, tapi tak bisa memadamkan 1000 pelita yang menyulut amarah dan cinta. Pintu-pintu penjara roboh bukan oleh kekuatan, tapi oleh keberanian. Mereka keluar bukan lagi sebagai tawanan, tapi sebagai pahlawan. Merdeka, merdeka, merdeka. Dan Indonesia pun bersiap menyambut fajar yang dinanti. Waktu terus berputar dari bambu runcing, kini jadi layar dan buku di meja belajar. Di ruang kelas anak-anak mendengar cerita tentang darah, tentang bambu, tentang langgar dan doa. Tapi apakah semua itu hanya untuk dikenang atau justru dikenakan? Para pahlawan tak lagi berdiri, tapi bayang mereka masih ada di hati. Kini tugasmu menjaga, bukan melawan. Kini medan perangmu adalah kebodohan dan kemalasan. Merdeka adalah warisan, tapi warisan bukan untuk disimpan. Warisan harus dirawat dengan cinta, ilmu, dan pengorbanan. Karena negeri ini tak hanya dibangun dengan darah